Pernahkah Anda berjanji tidak akan membentak si kecil lagi, tapi tetap meledak di sore hari? Halo, saya Amanda. Hari ini kita akan membedah fakta tentang dampak teriakan bagi mental anak. Banyak yang bilang, dulu saya sering dipukul, tapi tidak apa-apa. Benarkah demikian? Sains modern menunjukkan hasil yang berbeda tentang cara otak anak bekerja. Saat kita berteriak, anak tidak sedang belajar disiplin. Mereka sedang dalam mode bertahan hidup. Bayangkan otak anak seperti spons yang menyerap emosi di sekitarnya dengan sangat cepat. Ketika suara keras masuk, amigdala atau pusat rasa takut di otak mereka langsung aktif. Hormon stres seperti kortisol membanjiri tubuh mereka, yang bisa menghambat perkembangan sel saraf. Secara psikologis, teriakan yang sering terjadi bisa mengikis rasa percaya diri si kecil. Anak mulai merasa bahwa cinta orang tua bergantung pada perilaku mereka yang sempurna. Lalu, apakah ini berarti kita tidak boleh tegas? Tentu saja boleh. Tapi, tegas bukan berarti keras. Anak-anak yang sering dibentak cenderung belajar untuk membohongi orang tua demi menghindari amarah. Mereka tidak belajar apa yang salah, tapi belajar bagaimana caranya supaya tidak ketahuan. Teriakan juga bisa menciptakan jarak emosional yang sulit diperbaiki saat mereka remaja nanti. Namun, jangan khawatir. Setiap orang tua pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk kita semua. Kuncinya bukan menjadi sempurna, tapi menyadari dan mau memperbaiki diri setiap harinya. Mari kita bahas langkah praktis untuk mengelola amarah sebelum suara kita meninggi. Pertama, kenali pemicu Anda. Apakah karena lelah, lapar, atau ekspektasi yang terlalu tinggi? Seringkali, kemarahan kita pada anak sebenarnya adalah akumulasi stres dari tempat kerja. Aturan 5 detik. Tarik napas dalam-dalam sebelum mengeluarkan kata-kata. Jeda singkat ini memberi waktu bagi otak logika kita untuk mengambil alih kendali. Ketiga, turunkan tubuh Anda hingga sejajar dengan mata si kecil saat berbicara. Posisi ini mengurangi rasa terancam pada anak dan membangun koneksi yang lebih kuat. Keempat, fokus pada solusi, bukan pada kesalahan yang sudah terjadi. Daripada berteriak, jangan tumpahkan susu. Cobalah, mari kita lap susunya bersama-sama. Perubahan kecil dalam diksi akan memberikan dampak besar pada psikologi anak kita. Bagaimana jika kita sudah terlanjur berteriak hari ini? Jangan merasa gagal. Minta maaf kepada anak. Ini bukan berarti kita lemah, tapi kita mengajarkan integritas. Maaf, tadi Bunda berteriak. Bunda sedang lelah dan itu bukan salahmu. Ini akan memperbaiki luka yang terjadi dan menunjukkan cara menangani kesalahan. Ingat, anak-anak adalah peniru yang hebat. Mereka belajar dari apa yang kita lakukan. Jika kita menghadapi masalah dengan tenang, mereka akan belajar melakukan hal yang sama. Disiplin adalah tentang mengajar, bukan tentang menghukum atau menakut-nakuti. Mari kita bangun rumah yang penuh dengan rasa aman, bukan rasa takut. Anak yang merasa aman akan tumbuh menjadi pribadi yang berani dan penuh empati. Jadi, mari kita mulai hari ini dengan komitmen untuk bicara lebih lembut namun tetap tegas. Perjalanan menjadi orang tua adalah perjalanan untuk terus belajar dan bertumbuh. Terima kasih sudah peduli pada kesehatan mental buah hati Anda. Setiap usaha kecil yang Anda lakukan hari ini akan sangat berarti bagi masa depan mereka. Anda adalah orang tua yang hebat karena Anda mau belajar hal baru hari ini. Sampai jumpa di video edukasi parenting selanjutnya bersama saya, Amanda. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa!